Coba deh, pernah kepikiran nggak sih gimana kalau dunia yang Anda lihat, dengar, dan rasakan selama ini itu sebetulnya cuma semacam user interface? Ya, kayak tampilan di layar komputer, tampilan yang udah disederhanakan, yang sengaja dirancang otak kita, cuma supaya kita bisa berinteraksi sama dunia tanpa pusing, tanpa crash. Jadi, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Apakah realitas yang Anda alami setiap hari, setiap detik ini adalah kebenaran yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan itu cuma versi yang udah disaring, diedit dan disajikan khusus untuk Anda oleh pikiran Anda sendiri? Oke, kita bongkar dulu konsep dasarnya. Otak Anda itu bukan kayak kamera video yang super canggih yang merekam dunia apa adanya. Jauh dari itu. Otak kita itu lebih mirip seorang sutradara film. Dia nggak akan nunjukin semua rekaman mentahnya yang panjang dan ngebosenin. Nggak. Dia cuma milih potongan-potongan adegan yang penting yang bikin ceritanya jadi masuk akal dan gampang kita ikuti. Dia cuma ngasih versi yang cukup baik supaya kita bisa bertahan hidup. Nah, sekarang coba lihat ini. Di sebelah kiri, itu tuh realitas objektif yang sebenarnya. Penuh banget sama data, cahaya, suara, informasi yang super kompleks dan kacau. Mustahil kita proses semuanya. Terus, di tengah ada otak kita. Anggap aja dia itu filter paling canggih di alam semesta. Tugasnya adalah motong semua noise yang nggak perlu, ngambil jalan pintas, dan akhirnya menyajikan versi yang rapih, simple, dan berguna di sebelah kanan. Dan itulah realitas yang kita tinggali setiap hari. Mau bukti yang paling gampang? Ilusi optik. Kita semua pasti pernah lihat kan? Ilusi ini bisa berhasil bukan karena mata kita yang salah lihat, tapi karena otak kita yang sedikit terlalu percaya diri. Otak kita itu lebih percaya sama pola-pola yang udah dia kenal daripada data mentah yang dikirim sama mata. Jadi pas dikasih gambar yang ambigu, otak langsung lompat ke kesimpulan paling cepat, meskipun ya itu, kesimpulannya salah. Oke. Ilusi optik mungkin cuma kayak trik sulap ya. Tapi gimana dengan sesuatu yang jauh lebih dalam dan personal? Ingatan Anda. Kita sering banget mikir kalau ingatan itu kayak file video di hard disk, tersimpan rapi, tinggal diklik buat diputar ulang persis seperti aslinya. Kenyataannya, setiap kali Anda mengingat sesuatu, Anda itu bukan lagi mutar ulang rekaman. Anda justru sedang menulis ulang ceritanya. Gini cara kerjanya. Pas Anda coba ingat-ingat sesuatu, otak itu nggak ngambil satu file utuh. Dia malah narik kepingan-kepingan informasi dari berbagai sudut pikiran, terus dia bangun lagi ceritanya dari awal. Nah, bagian-bagian yang bolong gimana? Gampang. Otak bakal isi aja pakai asumsi, pakai perasaan Anda saat ini, atau pakai apapun yang kedengarannya paling logis. Dan disinilah bagian gilanya. Versi baru yang udah diedit ini kemudian disimpan lagi menimpa file aslinya, selamanya. Jadi ingatan Anda itu secara harfiah berubah setiap kali Anda membukanya. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Otak kita itu pada dasarnya seorang pencerita, bukan pencatat fakta. Selama sebuah cerita terasa nyambung dan masuk akal, otak kita akan dengan senang hati menerimanya sebagai kebenaran. Nggak peduli kalau detail-detail pentingnya sebetulnya udah diubah atau bahkan dihilangkan sama sekali. Sekarang, kita bahas perasaan yang kita semua suka banget. Perasaan yakin? Yakin 100%. Ternyata, rasa yakin itu bukan sinyal kalau kita benar-benar tahu kebenarannya. Rasa yakin itu sebuah keadaan emosional. Itu cuma trik dari otak kita supaya kita merasa aman, nyaman, dan yang paling penting, bisa berhenti mikir lebih jauh. Inilah alasan kenapa dua orang saksi mata sebuah kejadian bisa ngasih cerita yang beda total. Bayangin aja, ada dua orang melihat kejadian yang sama. Otak orang pertama fokus ke detail A, otak orang kedua fokus ke detail B. Terus, dua-duanya mengisi bagian yang kosong dengan asumsi mereka masing-masing. Hasilnya, dua cerita yang sama-sama logis, tapi sangat berbeda. Dan yang paling penting, dua-duanya sama-sama merasa 100% yakin kalau cerita versi mereka lah yang paling benar. Setelah dengar semua ini, gampang banget kan buat kita mikir, waduh, otak saya ternyata error ya. Tapi, coba kita lihat dari sudut pandang lain. Gimana kalau semua yang kita anggap kesalahan ini sebenarnya bukanlah sebuah bug? Gimana kalau semua itu justru adalah feature yang dirancang dengan sangat jenius? Pertanyaan ini mungkin udah muter-muter di kepala Anda dari tadi. Dengan semua penyederhanaan realitas, ingatan yang ditulis ulang, dan ilusi kepastian ini, apa jangan-jangan otak kita emang pada dasarnya rusak dan nggak bisa dipegang omongannya? Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Tidak. Otak kita sama sekali nggak rusak. Dia cuma dioptimalkan untuk tujuan yang berbeda dari yang kita sangka. Tujuannya bukanlah akurasi 100%. Tujuannya adalah efisiensi yang luar biasa demi bertahan hidup.
Nah, ini dia intinya. Semua jalan pintas mental ini, ngisi bagian yang kosong, percaya sama pola, nyederhanain info, itu semua adalah fitur hasil evolusi jutaan tahun. Ini tuh kayak kita mau pergi ke suatu tempat. Kita lebih milih pakai peta kota yang simple daripada citra satelit yang super detail. Peta itu jelas gak 100% akurat, banyak detail dihilangin. Tapi, peta itu cukup buat nganterin kita ke tujuan dengan cepat dan hemat energi. Itulah cara kerja otak kita. Terus, apa gunanya kita tahu semua ini? Apa kita jadi harus meragukan segalanya dan jadi paranoid? Justru sebaliknya, sadar akan keterbatasan otak kita itu bukan kelemahan, justru disitulah letak kekuatan super kita. Ini adalah langkah pertama untuk jadi pemikir yang lebih jernih, lebih bijak, dan lebih kritis. Coba lihat grafik ini. Kelihatan banget kan bedanya? Lihat bar sebelumnya. Tingkat kewaspadaan kita rendah. Kita cenderung nerima aja pikiran dan keyakinan kita mentah-mentah. Tapi begitu kita sadar, lihat bar sesudahnya. Rasa ingin tahu dan kewaspadaan kita langsung melonjak. Kita jadi lebih sering berhenti sejenak dan nanya, tunggu dulu, ini beneran fakta atau otak gue cuma lagi bikin cerita yang enak didengar? Terus gimana cara pakai kekuatan baru ini? Gampang kok. Pertama, mulai pertanyakan asumsi Anda sendiri, terutama yang paling Anda anggap benar. Kedua, jangan takut untuk ragu. Berani bilang, mungkin aja saya salah. Itu tanda orang pinter. Ketiga, di zaman sekarang ini, wajib hukumnya, verifikasi dulu sebelum percaya. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling susah tapi paling bermanfaat. Cari dan dengarkan orang-orang yang punya pendapat beda sama Anda. Disitulah kita bisa benar-benar tumbuh. Pada akhirnya, inilah kesimpulannya. Mempertanyakan keyakinan kita itu bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda kecerdasan. Itulah satu-satunya cara kita bisa bertahan di dunia yang makin kompleks ini. Ragu itu bukan berarti Anda nggak punya pendirian. Itu artinya Anda cukup bijaksana untuk tahu kalau Anda nggak mungkin punya semua jawaban. Jadi, saya akan tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Setelah tahu bahwa otak Anda adalah seorang arsitek yang aktif membangun dunia Anda, bukan sekedar penonton pasif, seberapa sering Anda akan berhenti sejenak dan benar-benar mempertanyakan apa yang selama ini Anda anggap sebagai realita?